Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM A1A1-223, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas R002, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi kaum merkantilisme. Bagaimana latar belakang aliran merkantilisme? Yuk kita simak. Merkantilisme berkembang pada abad ke-15 sampai ke-17 yang berasal dari kata merchant yang artinya pedagang. Walaupun para ahli masih meragukan apakah merkantilisme benar merupakan suatu aliran atau mazhab atau bukan, namun aliran ini memiliki dampak yang besar dalam perkembangan teori ekonomi. Aliran ini timbul pada masa ketika perdagangan antar negara semakin berkembang pesat. Kalau di masa sebelumnya, masyarakat dapat mencukupi kebutuhannya dengan memproduksi sendiri. Pada masa merkantilisme, ini berkembang paham bahwa jika sebuah negara hendak maju, maka negara tersebut harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Surplus perdagangan berupa emas dan perak yang diterima merupakan sumber kekayaan negara. Paham yang dianut kaum merkantilisme. Yang pertama, surplus perdagangan suatu negara merupakan tanda kekayaan negara tersebut. Yang kedua, pemilikan logam mulia berarti pemilikan kekayaan. Dan yang ketiga, dalam suatu transaksi perdagangan akan ada pihak yang mendapat keuntungan dan ada pihak yang menderita kerugian. Mazhab merkantilisme merepresentasikan suatu kelompok dengan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial, serta pandangan mengenai politik yang ditujukan demi memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Riwayat hidup tokoh merkantilisme Thomas Mun. Thomas Mun adalah seorang penulis sekaligus ekonom dari Inggris yang pertama kali mengemukakan landasan teori yang kuat tentang neraca perdagangan. Ia lahir di London, Inggris pada hari Kamis, tanggal 17 Juli tahun 1571. Namanya sangat dominan di mata publik Inggris selama masa depresi ekonomi tahun 1620. Dalam bukunya yang berjudul England Treasured by Foreign Trade, Thomas Mun menulis tentang manfaat perdagangan luar negeri. Ia menjelaskan bahwa perdagangan luar negeri akan memperkaya negara jika menghasilkan surplus dalam bentuk emas dan perak. Keseimbangan perdagangan hanyalah perbedaan antara apa yang diekspor dan apa yang diimpor. Ketika negara mengalami surplus perdagangan, ini berarti ekspor lebih besar daripada impor. Thomas Mun menjelaskan bahwa perdagangan domestik tidak dapat membuat negara lebih makmur, karena perolehan logam mulia dari seorang warga negara adalah sama dengan hilangnya logam mulia dari warga negara yang lain. Dengan meningkatkan persediaan uang domestik sebagai hasil dari surplus perdagangan, ternyata dapat juga memunculkan bahaya karena orang yang akan terpancing untuk membeli lebih banyak barang-barang mewah. Hal ini
menyebabkan harga barang dalam negeri akan naik dan pada akhirnya akan mengurangi ekspor karena barang-barang yang diproduksi di dalam negeri akan terlalu mahal bila dijual di luar negeri. Konsekuensi ini bisa dihindari, yaitu dengan melakukan investasi kembali. Reinvestasi ini akan menciptakan lebih banyak barang untuk diekspor. Thomas Moon mengakui bahwa betapa pentingnya investasi modal dan ia memandang keseimbangan perdagangan merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan modal produktif. Selanjutnya, adapun 3 langkah yang harus dijalankan untuk mendorong surplus, yaitu yang pertama, kebijakan harga. Barang yang diekspor haruslah dijual dengan harga terbaik, yaitu harga yang menghasilkan pendapatan dan kekayaan yang paling banyak. Ketika negara memiliki monopoli atau mendekati monopoli di dunia perdagangan, maka barang-barangnya harus dijual dengan harga tinggi. Tetapi ketika persaingan luar negeri sangat ketat, harga barang harus ditekan serendah mungkin. Hal ini akan menghasilkan lebih banyak penjualan bagi negara dan membantu mengalahkan pesaing. Ketika pesaing asing lenyap, harga ditingkatkan kembali, tetapi tidak sampai pada tingkat di mana pesaing tertarik untuk kembali ke dalam pasar. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Pemerintah dapat membantu meningkatkan kualitas produk dengan cara mengatur para pengusaha pabrik dan membentuk dewan perdagangan yang akan memberikan nasihat kepada pemerintah dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peraturan perdagangan dan kegiatan industri. Peraturan-peraturan ini harus tegas agar negara dapat memproduksi barang dengan kualitas yang tinggi. Yang ketiga, kebijakan pajak nasional. Dalam hal kebijakan pajak, pemerintah harus dapat menyeimbangkan kepentingan nasional dan swasta. Bea ekspor harus lebih kecil karena bea ini akan dimasukkan dalam biaya penjualan di luar negeri. Bea impor harus rendah untuk barang-barang yang kemudian akan diekspor kembali, dan harus tinggi untuk barang-barang yang cenderung dikonsumsi oleh warga sendiri. Suatu negara yang memiliki terlalu banyak uang justru tidak baik. Mengapa demikian? Karena menaikkan harga-harga, dan meskipun kenaikan tersebut akan meningkatkan pendapatan para pengusaha, namun kenaikan tersebut secara umum langsung merugikan dan mengurangi volume perdagangan, karena harga yang tinggi akan mengurangi konsumsi dan permintaan. Thomas Moon berpedoman bahwa nilai ekspor ke luar negeri harus lebih besar dibandingkan dengan yang impor oleh negara itu. Menurutnya pula, perdagangan masih tetap akan menguntungkan sekalipun tidak memiliki emas dan perak, dengan cara melakukan transaksi pembayaran lewat bank yang digunakan sebagai jaminan kredit adalah komoditi yang sedang diperjualbelikan itu. Cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.